Perkenalkan, saya Desi Beni Munte, NIM 0447979601. Saat ini saya telah berada di Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Sukahening. Saya mau coba untuk berdiskusi dalam rangka pengerjaan tugas praktikum 1 metode dan teknik penyuluhan pertanian. Saat ini saya telah berada ataupun bertemu dengan salah satu penyuluh pertanian ahli di UPTD BPP Sukahening dengan Ibu Nunung Nugraha, ya Bu, Nunung Nugraha SP. Mungkin baik Bu, sebelumnya saya telah memperkenalkan diri kembali. Saya Desi Beni Munte, seorang mahasiswa yang sedang melakukan praktikum jurusan agribisnis minat penyuluhan pertanian dari Universitas Terbuka. Nah, saat ini Bu, kedatangan saya ingin menggali ataupun mengetahui tentang keadaan di lapangan khususnya di Kecamatan Sukahening Bu. Nah, untuk saat ini Bu, kira-kira temuan ataupun kesulitan apa Bu yang kira-kira yang saat ini ataupun akhir-akhir ini banyak ditemukan para petani kita ataupun yang sedang dilakukan sosialisasi ataupun penyuluhan oleh para penyuluh Bu? Kesulitan petani yaitu di pupuk, dikarenakan di kecamatan kami masih banyak petani terbatas dalam keuangannya. Terkadang saat petani membutuhkan pupuk di kios atau di KPR itu bahan pupuk subsidinya sedang kosong atau stoknya kosong. Untuk mencari solusinya, diupayakan petani bisa membuat pupuk organik yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan kohe atau kotoran hewan ataupun hijauan daun yang dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan petani. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Berarti kalau seumpama kita kedepannya mau coba mencari alternatif ya Bu, ketika pupuk kimia yang ada di kios tidak ada, petani harus bisa bahkan inisiatif ya Bu untuk mengganti pupuk tersebut dengan menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kotoran hewannya Bu, pupuk kompos yang ada di sekitaran mereka. Berarti di sini Bu, kira-kira petani kita banyak yang memiliki ternak atau gimana Bu? Banyak yang memiliki memiliki ternak. Mungkin ternak domba, kambing, sama sapi ada ya Bu? Sapi tidak terlalu banyak, tapi ada. Ya. Berarti peluang untuk para petani maupun individu ataupun secara kelompok untuk membuat pupuk organik itu ataupun pupuk kandang itu besar ya Bu? Besar. Ya. Dan semoga mungkin harapannya ke depan dengan petaninya mau untuk membuat pupuk sendiri ya Bu, pupuk organik sendiri, mereka tidak berketergantungan sama pupuk yang ada di kios ya Bu. Ya. Bahkan tadi juga Ibu sampaikan masih ada beberapa petani mungkin yang terkendala di keuangan ataupun finansial ya Bu, yang mungkin kadang bahkan Ibu juga tadi bercerita sempat sebelum kita mengambil video bercerita masih ada petani yang minjam ke orang lainnya Bu, bahasanya di sini bayar panen yarnen ya Bu. Ya. Mungkin demikian Bu, terima kasih untuk informasinya dan segala informasi kemungkinan di praktikum kedua saya akan kembali datang ke BPP untuk berkoordinasi, bahkan rencananya mungkin akan melakukan demonstrasi cara untuk mengatasi salah satu permasalahan yang ada di petani saat ini Bu. Demikian Bu, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap yang kurang. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang. Saat ini saya telah berada di lokasi di Kecamatan Sukahening. Saat ini saya dengan Bapak Diki ya Pak, selaku pemuda tani dan juga seorang sekretaris di kelompok ya Pak. Ya, benar. Pak Diki usia Pak berapa? Usia 28 tahun. 28 tahun. Saat ini udah sedang bertekun tani di bidang apa Pak? Di bidang padi sama cabai. Padi sama cabai. Kalau padi udah sekitar berapa lama Pak dan cabainya? Kalau cabai baru 3 bulan berjalan, kalau padi udah hampir ada setahun lah Pak. Hampir ada setahun. Oke Pak. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Desi Beni Munte, seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka. Kebetulan saat ini sedang mengerjakan tugas praktikum yang pertama. Saya dari program keahlian agribisnis minat penyuluhan pertanian Pak. Kira-kira Pak, kendala saat ini ya Pak yang di lapangan yang Bapak temui ataupun hadapin sebagai seorang petani aktif ya Pak di lapangan saat ini apa itu Pak? Untuk sekarang paling di pupuk Pak, agak susah gitu dari pembeliannya gitu kan. Pupuk kimia tuh ketika kita datang ke toko tani kadang pupuknya kosong gitu. Masih kosong ya Pak? Kosong. Itu baik untuk Bapak pemupukan untuk padi maupun untuk cabai ya Pak? Benar. Apalagi kita tahu sendiri kan kalau untuk cabai mungkin untuk dosis pupuknya lebih banyak ya Pak dibandingkan kalau kita padi. Nah kalau untuk segi biayanya sendiri Pak, itu kan tadi mungkin Bapak terkait ketersediaan pupuknya Pak. Ketika Bapak udah waktunya untuk memupuk, Bapak datang ke kios ataupun ke KPL ya Pak, kios pupuk lengkap, tiba-tiba kosong ya Pak. Kosong baik itu yang subsidi ya Pak. Karena kan Bapak juga mungkin tergabung dalam kelompok tani ya Pak. Untuk ini dan untuk pembelian pupuknya Pak, selain ketersediaan stoknya, apakah ada kendala mungkin dari segi finansial? Karena kan beberapa petani yang sudah saya wawancarai juga, saya tanya-tanya, mereka juga kesulitan. Bahkan tadi saya juga ke BPP, Bapak Ibu penyuluh menyampaikan masih banyak petani yang
terkendala di finansial, bahkan ada yang minjam dulu Pak. Iya, Ataupun benar, di sini Pak. sebutannya yarnenya Pak, Iya, bayar iya. setelah panennya Pak. Bayar setelah panen. Nah kalau di Bapak sendiri ada kendala nggak Pak? Sama aja, di sini juga kendalanya gitu Pak, dari finansialnya para petani. Tetap ya Pak, tetap sama finansial aja ya. Berarti dari ketersediaan pupuknya dan keadaan keuangan mungkin Nah, ya Pak. benar, Pak, Ya. ya, benar. Oke Pak. Nah untuk itu sendiri Pak, Bapak udah pernah ataupun tahu belum alternatif untuk ketika pupuk, kan biasa menggunakan pupuk kimia ya Pak dari Ya, kios. kimia. Udah pernah tahu ataupun udah pernah menerapkan belum Pak penggunaan alternatifnya? Mungkin kayak seperti penggunaan pupuk organik ataupun pupuk dari kandang kotoran hewan gitu Pak. Untuk saat ini saya belum menggunakan pupuk organik atau pupuk kandangnya Pak. Oh. Masih belum tahu cara pengolahannya gitu. Oh, Ya. tapi sudah pernah dengar ya Pak? Iya, kalau dengar Tentang sudah, penggunaannya. ya. Kalau di lingkungan Bapak sendiri banyak nggak Pak itu yang apa namanya yang peternak domba, sapi ataupun kambing Pak? Di daerah sini alhamdulillah banyak Ya, Pak. Ya. banyak Pak. Tapi Banyak, mungkin Bapak salah satunya mungkin belum terlalu memanfaatkannya ya, Ya, Pak. benar-benar. Oh, nah di sini juga saya Pak pernah tahu dan belajar juga ya Pak. Dan sini juga saya mau sharing lah ya Pak. Nah, Sharing. iya. Jadi memang banyak di petani dan harusnya Pak kotoran hewan itu saat ini sudah harus diproses dan digunakan untuk pertanaman kita Pak. Ya. Nah mungkin kayak tadi kan Bapak punya di sekitaran sini banyak peternak kambing, Ya. sapi maupun domba ya Pak. Iya, benar. Ataupun bahkan hijauan juga bisa Pak. Oh, Jadi kan ketika kita bisa memanfaatkannya untuk budidaya kita kan pasti untuk kosnya ataupun untuk biaya budidayanya kan pasti lebih ini ya Pak, lebih sedikit. Ya. Jadi bahkan tadi kan bisa dapat apa ya Pak, sedikit meminimalisir kendala yang ada ya Pak. Jadi ketika kita punya pupuk organiknya, ketika pupuk di sawah, pupuk di kiosnya susah, Susah, nah, ya. kita jadi tidak bergantung lagi ya Pak. Ya, benar, Dan benar. bahkan ketika kita membuat kotoran kompos dari kotoran hewan sendiri pun dengan biaya yang minimal ya Pak. Iya, iya. Jadi ketika kita punya kandang sendiri, kita langsung memanfaatkannya gitu Pak. Nah, kira-kira tertarik nggak Pak kalau untuk pembuatan pupuk organik ini? Bahkan nanti ketika kita buat, kita mau coba aplikasikan, bahkan tertarik nggak untuk melaksanakannya gitu Pak? Oh, kalau menurut saya tertarik sih Pak kalau ada pembuatan pupuk organik. Iya Pak. Oh, jadi kedepannya mungkin ketika ada kesempatan untuk kita melakukan penyuluhan tentang cara ataupun teknik pembuatan pupuk kompos ataupun pembuatan pupuk kompos organik, bersedia nggak Pak untuk ikut Siap, menjadinya? bersedia Pak. Siap. Tapi menurut Bapak nih, menurut Bapak ataupun penglihatan Bapak lah ketika kita menggunakan pupuk organik, kan Bapak kan sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia ya Pak. Ya, benar. Kira-kira apa kekurangan dari penggunaan pupuk organik yang mungkin ibaratnya membuat Bapak nanti tidak mau menggunakannya ataupun kembali lagi beralih ke penggunaan pupuk kios? Kalau menurut awalan sih kan belum paham ya cara pembuatan pupuk organik tuh. Ya, Pak. Pikirannya pastilah ribet lah cara pembuatannya. Ya. Nah, kalau ada solusi dari Abang nih buat membantu lah para Ya. petani khususnya di kelompok tani Ya, untuk Pak. membuat pupuk organik, kita bersedia Pak. Bersedia ya Iya, Pak? bersedia. Ya. Cuman kan mungkin karena petani juga dan Bapak juga udah sering penggunaan kimia kan Ya, itu penggunaannya lebih gampang ya Pak? Ya, Tinggal diaurkan benar. untuk beberapa bata cukup beberapa kilo kita tinggal aurkan. Sementara memang pupuk organik itu untuk beberapa bata itu kita harus 1 sampai 2 karung gitu Pak. Ya. Tapi nanti kita tetap ada untuk beberapa teknik pelaksanaannya yang mudah-mudahan nanti berguna dan harapannya Bapak yang nanti kedepannya ketika mengikuti penyuluhannya dapat dan mau untuk menerapkannya begitu Pak. Ya. Mudah-mudahan sedikit solusi dari permasalahan ini Pak berguna bermanfaat. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan kata Ya. ataupun perbuatan. Saya juga mohon pamit ya Pak. Ya. Nanti ketika ada penyuluhan kembali saya bersedia Pak, saya Ya, hubungi kembali siap, Pak. Pak, Ya, siap, siap. saya minta nomor Bapak ya Pak, Oke, kontak baik, Bapak. baik, siap. Oke. Baik, sekian wawancara saya dengan pelaku petani yang ada di Kecamatan Sukahening. Demikian, terima kasih.